Ya, jadi perkenalkan kami dari kelompok 5, anggota dari kelompok kami bisa dilihat di layar. Pada video kali ini kami ingin menjelaskan mengenai Falcon, controller, routing, dan juga dispatcher. Ya, jadi overview dari apa yang akan kami jelaskan. Ya, pertama kami akan menjelaskan mengenai tentang menggunakan controller, initializing controller, dispatch loop, forwarding to another action, dispatch loop event, events in controllers, default routing, defining routes, group of routes, dan juga matching routes. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai controller. Controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk melakukan pemrosesan data, mulai dari menghandle request, berinteraksi dengan database, dan memberikan view yang sesuai kepada user. Controller di Falcon ini harus memiliki suffix controller pada nama file dan nama kelas mereka. Sebuah kelas controller sebaiknya merupakan turunan dari kelas Falcon MVC controller, agar kelas tersebut dapat dengan mudah mengakses service yang terdapat di service container. Kemudian, controller memiliki metode yang bernama action yang bisa mengandung logika bisnis dan menghandle request dari user. Sebuah action adalah semua public method pada controller yang memiliki suffix action. Action tersebut dapat diakses lewat URL dan bertanggung jawab untuk menghandle request dan membuat respons. Secara default, ketika tidak ada pengaturan routing dari user, maka Falcon akan mencari controller bernama index controller dan action default untuk setiap controller bernama index action. Kemudian ini contoh bagaimana cara menggunakan controller. Bisa dilihat di sini terdapat URL. Tutorial ini merupakan Falcon directory root di mana Falcon project itu berada. Kemudian invoice ini merupakan controller, list merupakan action, 2 merupakan parameter utama dan 25 merupakan parameter kedua. Nah, bisa dilihat di sini terdapat codingan untuk mengetes yang tadi. Nah, di sini ada 2 codingan yang mirip, yaitu invoice controller dan memiliki 2 action, index action dan juga list action. Nah, yang di kiri ini list actionnya akan menerima 2 parameter page dan juga per page. Kemudian yang kanan juga menerima 2 parameter, namun bedanya yang kanan ini memiliki nilai awal atau nilai defaultnya untuk parameternya. Mari kita lihat perbedaannya. Pertama saya sudah membuat struktur directory untuk Falcon. Ya, ini bisa dilihat di dokumentasinya. Ya. Kemudian pertama-tama saya akan mencoba yang tidak memiliki nilai awal. Nah, bisa dilihat kita berhasil untuk mengakses list action, yaitu dengan buktinya dengan echo ini berhasil dijalankan. Nah, kelemahan dari tidak memiliki nilai default yaitu jika tidak ada parameter yang dipasing, maka akan mengalami error. Hal ini tertangani jika kita parameternya memiliki nilai default. Contohnya seperti ini. Nah, di sini tidak akan menimbulkan error karena sudah ada nilai defaultnya. Kemudian ada juga cara lain, yaitu dengan menggunakan dispatcher get param, dan yang diambil adalah nama parameter yang sudah didefinisikan di router kita. Mari kita lihat.
Ya, di sini bisa dilihat resection yang ada di invoice controller akan mengambil parameter yang bernama page dan juga per page. Nah, untuk agar bisa diambil, maka kita harus definisikan terlebih dahulu di routernya, bahwa ketika user mengakses URL ini, maka akan diarahkan ke controller, invoice controller dan list action. Nah, di sini kita harus mendefinisikan nama dari parameter yang kita ingin ambil. Jadi nanti dispatcher getParam itu cuma bisa mengambil parameter-parameter yang ada yang sudah didefinisikan terlebih dahulu di routing ini. Mari kita lihat contohnya. Nah, bisa dilihat list action fungsi ini berhasil dijalankan. Jadi kita berhasil mengambil parameter page yaitu 5 dan kemudian get per page yaitu 6 dan berhasil menampilkannya. Kemudian initializing controllers. Falcon MVC controller menyediakan metode initialize yang akan dieksekusi pertama kali sebelum semua action dieksekusi dalam sebuah controller. Metode initialize akan dieksekusi jika before execute root event telah dieksekusi dengan berhasil. Hal ini untuk memastikan jika orang yang mengakses tidak memiliki hak akses, maka metode initialize tidak akan dieksekusi. Mari kita coba. Ya, bisa dilihat. Jadi jika misalnya initialize dipanggil, maka akan mengekokan function initialize dipanggil. Dan bisa dilihat di sini, initialize akan dipanggil terlebih dahulu sebelum list action dipanggil pada invoice controller. Kemudian jika kita ingin mengeksekusi beberapa perintah tepat setelah objek controller dikonstruksi, maka bisa digunakan metode onConstruct. Metode onConstruct akan dieksekusi meskipun action yang seharusnya dieksekusi tidak ada pada controller atau user yang mengakses tidak memiliki hak untuk mengakses action tersebut. Penggunaan metode magic method construct tidak direkomendasi karena Falcon sudah memiliki metode bawaan yaitu onConstruct. Mari kita lihat. Nah, fungsi onConstruct ini akan dipanggil lebih dulu daripada initialize. Jadi kalau onConstruct berhasil dipanggil, maka akan mengekokan fungsi onConstruct dipanggil. Mari kita lihat. Mari kita reload. Nah, bisa dilihat bahwa onConstruct akan dipanggil terlebih dahulu daripada initialize. Kemudian perbedaannya tadi kan jika tidak ditemukan action, maka onConstruct tetap berhasil dipanggil. Mari kita coba. Misalnya ini saya mencoba contoh. Nah, action contoh ini tidak ada pada invoice controller. Namun, function onConstruct tetap dipanggil. Sedangkan initialize tidak dipanggil. Itu perbedaannya. Kemudian dispatcher. Dispatcher ini apa? Dispatcher merupakan komponen yang bertugas untuk menginstansiasi controller dan mengeksekusi action-action yang diperlukan oleh controller pada aplikasi MVC. Dispatching adalah proses mengambil request object, kemudian mengekstrak nama modul, nama controller, nama action, dan parameter yang terkandung di dalamnya. Dan setelah itu menginstansiasi controller, kemudian memanggil action pada controller tersebut. Nah, di sini ada yang disebut dengan dispatch loop. Dispatch loop ini merupakan proses penting yang banyak berkaitan dengan flow dari MVC, terutama bagian controller. File-file controller di-read, di-load, dan diinstansiasi, kemudian action yang diperlukan akan dieksekusi. Dispatch loop akan dieksekusi
dalam dispatcher sampai tidak ada action yang tersisa untuk dieksekusi. Jadi contohnya jika sebuah action memforward flow ke controller atau action lainnya, maka dispatcher akan memulai kembali prosesnya, yaitu read, load, instantiate, execute. Hal ini akan dilakukan terus-menerus, maka dari itu disebut dengan dispatch loop, karena akan melakukan looping terus-menerus jika kita melakukan forward ke controller atau action lainnya. Kemudian forwarding to another action. Dispatch loop memungkinkan kita untuk forward aliran eksekusi ke controller atau action lainnya. Hal ini sangat berguna dalam situasi ketika kita ingin mengecek apakah user memiliki hak akses ke area tertentu. Jika tidak mempunyai hak akses, maka akan di-forward ke controller atau action lainnya. Selain itu juga berguna kalau misalnya kita ingin mengecek apakah halaman tersebut ada atau tidak di URL-nya. Kalau misalnya tidak ada, maka kita bisa menghandle-nya. Jadi kalau page-nya not found gitu, kita bisa menghandle-nya. Jadi kita bisa mengarahkan ke action atau controller lainnya. Jadi tidak menimbulkan error. Kemudian menggunakan metode dispatcher forward ini berbeda dengan melakukan redirect URL atau HTTP. Meskipun jika dilihat mereka melakukan hal yang sama, semua proses pada metode forward dilakukan dalam satu kali request. Sedangkan pada metode redirect perlu melakukan lebih dari satu kali request untuk melanjutkan prosesnya. Tergantung banyaknya redirect yang dilakukan. Cara mudahnya untuk membedakannya yaitu forward tidak merubah alamat URL tempat kita mengirim request, sedangkan redirect merubah URL request setiap kali kita melakukan redirect. Nah, ini contoh codingannya. Di sini ada invoice controller dengan memiliki show action. Nah, di sini jika kita user mengakses invoice controller dan show action, maka user akan di forward ke users controller dan login action. Mari kita coba. Nah, di sini misalnya kita mengakses show action, maka akan menampilkan message ini dan kemudian di forward ke user controller dan login action. Yaitu di sini akan mengekokan masuk login action di user controller. Mari kita coba. Nah, bisa dilihat bahwa dispatcher forward berhasil dijalankan. Nah, perbedaannya dengan redirect HTTP yaitu jika kita menggunakan forward, maka URL dari tempat kita melakukan request tidak akan berubah. Jadi kan awalnya tadi di invoice show. Nah, karena kita menggunakan forward, maka URL tersebut tetap dan tidak berubah. Berbeda jika kita menggunakan redirect HTTP. Kalau kita menggunakan redirect HTTP, maka URL-nya akan berubah menjadi users/login. Kemudian forwarding to forward action ini bisa menerima beberapa jenis parameter seperti berikut. Nah, yang dimaksud parameter itu yang ada di sini. Jadi nanti yang bisa di forward itu ada parameternya ada 4 jenis, yaitu controller, action, params, dan juga namespace. Kemudian ada yang disebut dispatch loop event. Pakon MVC dispatcher dapat mengirimkan event-event ke manager jika ada. Event-event akan tertrigger dengan menggunakan tipe dispatch. Beberapa event ketika return value-nya false bisa tapi tidak selalu menghentikan proses dispatch. Berikut merupakan contoh dari dispatch loop event yang ada di dispatcher. Contohnya yaitu ada after binding, after dispatch loop, after execute route, after initialize, before dispatch loop, before exception, before execute route, before forward, dan before not found action. Kemudian events in controllers. Jadi controller secara otomatis bertindak sebagai listener untuk event-event dispatcher yang sebelumnya tadi. Dan juga oleh karena itu kita bisa memanfaatkan event-event tersebut
yang ada di dispatcher tersebut untuk mengeksekusi perintah sebelum atau sesudah semua action pada controller tersebut dieksekusi. Contohnya yaitu sebagai berikut. Jadi di sini ada dua event, before execute truth sama after execute truth. Before execute truth ini akan dieksekusi sebelum action yang lain dieksekusi. Kalau misalnya after execute truth ini akan dieksekusi setelah action yang lainnya selesai dieksekusi. Mari kita lihat. Ya, jadi di sini before execute truth ini saya ambil contoh menggunakan ketika user mengakses view action yang ada di invoice controller. Jadi jika user mengakses view action yang ada di invoice controller, maka akan ditampilkan pesan ini dan kemudian user akan di forward ke index controller dan action index. Nah, bisa dilihat di sini index action kan mereturn hello dan terlihat di sini jika kita mengaksesnya invoice view maka akan di forward ke index controller index action. Selanjutnya ada routing. Routing ini digunakan untuk menentukan controller atau handler mana yang dijalankan ketika terdapat request. Nah, routing sendiri itu ada dua, yaitu MVC mode dan match only mode. Nah, routing ini bisa diumpamakan seperti ketika kita berjalan di jalan tol, terdapat penanda yang menentukan bahwa kita harus keluar lewat mana jika kita ingin mencapai tujuan tertentu. Nah, router di sini bisa diumpamakan sebagai penunjuk jalan tersebut. Selanjutnya, cara untuk mendefinisikan router. Cara untuk mendefinisikan router itu sebenarnya pertama kali kita harus menggunakan router yang sudah disediakan oleh Falcon sendiri. Lalu kita menginstansiasi objek router dengan cara new router. Lalu untuk menambahkan pengaturan-pengaturan yang akan menghandle semua URL yang diterima oleh web, kita bisa menambahkan keyword add, di mana keyword add ini akan menambahkan konfigurasi request yang akan diterima oleh server. Nah, di router di sintaks dalam add ini juga terdapat dua parameter, yaitu URL yang akan dihandler dan array yang berisikan seperti controller mana yang akan dituju, action mana yang akan dijalankan ketika menerima URL pada interface pertama. Selain dengan cara yang ada sebelumnya, di Falcon kita juga dapat mendefinisikan satu router untuk berbagai pengaturan URL. Pada pendefinisian router ini perlu menggunakan placeholder yang akan ditayangkan setelah slide ini. Cara pendefinisiannya sama seperti yang tadi, kita membutuhkan sintaks add, lalu admin /placeholder controller /a/ placeholder action /placeholder param. Dengan arraynya diisikan dengan controller 1, action 2, param 3. Nilai 1, 2, 3 ini disesuaikan dengan placeholder urutan placeholder yang sudah didaftarkan pada URL di parameter sebelumnya.
Jadi, semisal terdapat request URL seperti admin/post/a/delete/115, maka kontrol yang akan dituju oleh router adalah post controller, sedangkan actionnya yaitu delete dengan parameter 115. Selanjutnya terdapat placeholder. Placeholder ini dapat digunakan untuk mendefinisikan router pada slide sebelumnya. Placeholder yang ada seperti modul, controller, action, param, dan namespace dan int. Tapi perlu perhatian lebih jika kita menggunakan placeholder. Saat mendefinisikan URL yang akan digunakan, kita harus menggunakan aturan-aturan placeholder yang sudah ditentukan oleh Falcom sebelumnya. Jika tidak, maka terjadi error handling dari router itu sendiri. Group routing. Pada Falcon kita dapat mengelompokkan beberapa routing menjadi satu grup atau kelompok. Contohnya, ketika kita mempunyai fitur post pada suatu web, di mana kita dapat melakukan create, edit, delete post pada web tersebut. Maka dengan cara yang kita ketahui sebelumnya, kita harus mendefinisikan router sebanyak 3 kali, dengan masing-masing router harus didefinisikan modul yang mana yang akan digunakan, namespace mana yang akan digunakan, dan controller mana yang akan digunakan. Sedangkan jika kita menggunakan group router, kita dapat mendefinisikan router, modul, dan namespace mana yang akan digunakan hanya sekali, dan action yang akan digunakan untuk setiap request akan disetting seperti biasanya. Dengan adanya group routing ini, maka kita dapat dengan mudah melakukan maintenance. Nah, cara untuk menggunakan group routing ini sendiri dengan mendefinisikan group router group. Matching group. Router harus menerima URL yang valid, termasuk semua persyaratan placeholder yang digunakan harus sesuai, sehingga router dapat menentukan controller mana yang akan digunakan beserta actionnya. Jika URL yang diterima tidak valid, maka terjadi error. Dan sebenarnya secara default, routing URL diambil dari variabel get URL yang terdapat pada modul rewrite engine. Ya, jadi berikut merupakan referensi-referensi yang kami gunakan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sendiri di link yang ada di dalam referensi tersebut. Ya, sekian dari video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Sekian dan terima kasih.